kasih teman-teman, Anda masih tetap setia di channel ini, dan terima kasih atas dukungan Anda untuk channel ini. Dalam video kali ini teman-teman, saya ingin berbagi inspirasi, berbagi pengalaman tentang uang. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang uang. Kali ini saya ingin membagikan suatu tips kepada Anda, bagaimana kita bisa membuat uang datang kepada kita meskipun kita tidak mengundang. Seperti apa videonya? Pastikan Anda menyimaknya sampai dengan selesai. Namun sebelum Anda menyimak, teman-teman, izinkan saya menyampaikan satu dukungan dan juga doa untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menderita sakit. Ya, mudah-mudahan hari ini menjadi hari kesembuhan untuk Anda. Dengan iman dan keyakinan Anda sendiri, teman-teman, saya yakin dan percaya kesembuhan itu akan menghampiri Anda. Begitu juga Anda yang saat ini tengah terpuruk, Anda yang mungkin sedang dalam masalah, atau Anda yang saat ini sedang mengalami keterpurukan keuangan, finansial Anda sedang goyah, bahkan mungkin Anda sedang minus, mungkin memiliki hutang di banyak tempat. Abaikan semua itu teman-teman, tinggalkan sejenak, dan mari fokus kepada satu inspirasi yang mudah-mudahan ini bisa menjadi satu solusi untuk Anda. Ya, kita akan berbicara mengenai uang. Semua orang membutuhkan uang. Hampir di setiap video saya yang membahas tentang uang, saya katakan bahwa uang itu adalah hal yang cukup penting. Kita hidup di dunia yang memang mau tidak mau kita harus melibatkan uang dalam kehidupan kita. Nah, kali ini teman-teman, saya ingin membagikan tips kepada Anda. Bagaimana kita membuat uang itu bisa datang kepada kita meskipun kita tidak mengundangnya. Dalam artian, mungkin kita tidak mengundang uang dalam bentuk doa. Kita tidak melakukan mungkin permohonan-permohonan secara khusus akan uang, atau mungkin kita melakukan amalan-amalan tertentu untuk memanggil uang. Ya, meskipun kita tidak melakukan itu, ternyata uang bisa datang dengan sendirinya, teman-teman, menghampiri kita. Dan bahkan uang seakan-akan ingin agar kita ini menjadi tuannya. Mereka ingin agar kita ini mengelola uang itu dengan baik, mempergunakan uang itu. Ya, ini sekaligus juga untuk menjawab pertanyaan Anda. Bisakah uang kita yang sudah lama hilang, mungkin ya, mungkin dipinjam orang, tidak dikembalikan, atau mungkin kita kena tipu, atau mungkin uang kita dicuri, bisakah uang itu kembali lagi ke dalam kehidupan kita? Saya katakan bisa, teman-teman. Meskipun uangnya mungkin uang yang berbeda, tetapi rezeki Anda akan uang seakan-akan itu kembali lagi kepada Anda, bahkan dalam jumlah yang lebih banyak. Ya, lebih banyak dari pada saat Anda kehilangan uang. Ya, caranya sederhana, teman-teman. Saya bagi menjadi 3 poin, di mana poin pertama ini kita harus memperhatikan sikap dan juga perasaan kita. Ini penting, teman-teman. Kita harus memperhatikan sikap dan perasaan kita, terutama sikap dan perasaan yang bisa terkoneksi dengan energi uang, yaitu riang, senang, tenang. Uang sangat menyukai 3 hal ini: riang, senang, tenang. Riang ini adalah sikap, teman-teman, sikap, perbuatan, ya, tingkah laku, aktivitas kita sehari-hari. Ketika Anda selalu memiliki sikap yang riang, lincah, penuh semangat, energik, ya, murah senyum, kalau orang Jawa bilang itu gerapya, ya, welcome, peduli, ya, intinya pokoknya Anda memiliki sikap yang riang, yang ceria. Nah, uang ini sangat menyukai hal ini. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Taruh kata Anda ingin mencari karyawan, Anda ingin mencari tenaga, Anda memilih A, B, C, D, ya. Di antara orang-orang yang sudah antri untuk Anda pilih, ada yang mukanya masem, ada yang cemberut, ya, ada yang kesannya itu sangar. Tetapi Anda menemukan satu orang yang riang, penuh senyum, meramah. Mana di antara mereka yang Anda pilih? Saya yakin Anda akan memilih yang ramah, yang murah senyum, ya, yang riang tadi. Kenapa? Sebab ada sebuah rasa terkoneksi dengan batin Anda, sehingga Anda lebih serak, lebih puas mengeluarkan uang untuk tadi
orang yang Anda pilih, orang yang riang tadi. Ya, menangkap ya sampai di sini? Itu satu bukti teman-teman bahwa ketika seseorang mengeluarkan uang membayar Anda, mereka akan lebih ikhlas membayar orang yang cenderung riang. Kadang-kadang dikasih bonus, ya. Kadang-kadang disuruh mampir, ya, cepet akrab, ya kan? Ditawarin ini itu, diajak kerjasama, ya, riang. Hal sepele, tetapi ini fakta, ini kenyataan teman-teman, bahwa riang itu mempunyai satu energi, satu daya tarik tersendiri, terkoneksi dengan energi uang. Ya, kemudian yang kedua, senang. Senang ini berhubungan dengan perasaan Anda. Perasaan yang senang adalah perasaan yang bahagia, bisa menerima keadaan Anda dengan ikhlas, ya, dengan tetap bahagia, tidak ada mengeluh, ya, tidak ada ngedumel, menerima dengan penuh syukur, itu senang. Nah, perasaan yang senang ini ternyata juga menjadi satu magnet tersendiri untuk uang, sehingga wajar ketika Anda dalam kondisi hati yang senang, peluang untuk uang datang itu semakin gampang teman-teman, semakin gampang, ya. Kita lihat lagi contoh di sekitar kita. Pada saat Anda mempunyai karyawan misalnya, karyawan Anda kerjanya ngedumel aja, mengeluh terus, ya, dia tidak memiliki rasa senang dalam mengerjakan pekerjaannya, ya, ngegibah, ngerumpi, komplain, protes. Anda sebagai majikan, sebagai mandor atau sebagai pimpinan memberikan respon cenderung positif atau negatif. Kemungkinan Anda akan memberikan respon yang negatif. Ketika Anda memberikan respon yang negatif, kira-kira apakah Anda ikhlas untuk mengeluarkan banyak uang? Mungkin sebagai bonus, mungkin sebagai gaji. Pasti Anda berpikir ulang, ya. Tetapi terhadap orang yang hatinya senang, penuh syukur, bahagia terus, kerjanya juga tidak pernah mengeluh, pasti Anda akan menilainya positif, sehingga untuk mengeluarkan mungkin bonus, ya, mungkin gaji yang tinggi, ya, Anda akan ikhlas-ikhlas saja, ya. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Ternyata uang itu secara tidak langsung akan diikhlaskan oleh orang terhadap orang yang hatinya senang, ya. Contoh lagi, Anda sedang berjualan, tapi bawaan Anda emosian aja, cemberut terus, serasa apa ya, iri mungkin dengan lapak sebelah. Penampilan Anda juga mungkin, maaf kata, agak sedikit masam, senyumnya pelit. Nah, kira-kira orang yang hendak berbelanja respon tidak kepada Anda? Kemungkinan banyak orang yang tidak respon. Orang yang hendak belanja yang sudah bawa uang ini enggan untuk melepaskan uangnya, ya. Sebab kenapa? Sebab tadi Anda dilihatnya Anda tidak ceria, Anda tidak riang. Hati Anda juga terbaca oleh semesta bahwa kondisi hati Anda tidak senang, sehingga perasaan Anda yang tidak senang tadi itu ditangkap oleh semesta, direspon oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda. Mudah-mudahan Anda mulai menangkap, ya, riang, senang, dan tenang. Ketika Anda memiliki pembawaan yang tenang, maka uang akan sangat mudah datang dalam kehidupan Anda. Tenang di sini adalah tenang untuk kondisi batin, ya, jiwa ataupun hati Anda. Artinya ketika Anda tenang, Anda tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa cemas, tidak dikuasai oleh ketakutan, ya. Sebaliknya, tenang itu artinya Anda penuh dengan keyakinan, Anda penuh dengan kepercayaan yang kuat akan kehidupan Anda, ya. Anda mempunyai keyakinan yang sangat teguh, yang sangat kuat. Nah, uang ternyata juga menyukai orang-orang yang memiliki keyakinan yang teguh, ya. Gampang uang datang. Kita akan melihat satu contoh dalam kehidupan kita, teman-teman. Satu bukti bahwa ketika hati kita tidak tenang, uang itu terasa sulit sekali datang.
ya, jualan terasa sepi, proyek kita sepi, ya, bahkan cenderung maaf kata keuangan kita lebih cepat habisnya. Itu jika kondisi kita tidak tenang, ya. Anda bisa lihat sendiri teman-teman dalam kehidupan Anda, atau mungkin Anda lihat di sekitar Anda. Ketika kita punya hutang, ya, kita dikejar-kejar, yang terjadi dalam hidup kita adalah hilangnya ketenangan tadi, panik, cemas, takut, ya kan, was-was, aduh besok gimana, ya. Ketika sudah seperti itu, sulit sekali rasanya kita mencari uang, nyari pinjaman susah, ya, mengajukan kredit ditolak, ya, menangkap, ya. Ini fakta, ini kenyataan teman-teman, ya. Sehingga ketika kita memiliki 3 sikap tadi, riang, senang, dan tenang, uang itu mudah datang meskipun kita tidak mengundang. Ini sudah hukum semesta teman-teman, ya. Ini sudah hukum alam. Anda bisa mencobanya, silahkan. Anda mulai saat ini terapkan dalam diri Anda sikap yang cenderung riang, senang, dan tenang, ya. Perhatikan bagaimana sikap Anda sehari-hari. Apakah Anda benar-benar sudah riang? Perhatikan bagaimana perasaan Anda. Apakah perasaan Anda saat ini benar-benar sudah senang? Dan juga perhatikan kondisi hati atau batin Anda. Apakah saat ini Anda sudah benar-benar dalam kondisi yang tenang? Tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Saya berani pastikan, ketika Anda sudah menerapkan ini, memberlakukan ini dalam kehidupan Anda, 3 hal tadi, maka saya yakin masalah keuangan Anda berangsur-angsur akan bisa Anda selesaikan. Anda akan lebih mudah menemukan solusi atas keuangan Anda. Uang itu seakan-akan datang sendiri teman-teman. Kita itu menjadi seperti magnet, ya. Ini fakta teman-teman, ini nyata. Meskipun tidak dalam skala besar, tetapi dalam uji yang saya lakukan ternyata betul demikian teman-teman. Ketika kita mampu mengalahkan sikap takut, cemas, was-was, khawatir, ya, tetap menjaga hati kita dalam kondisi yang selalu happy, selalu senang, selalu bahagia, dan juga menjaga sikap kita, ya, tingkah kita itu tetap riang, tetap penuh senyum, ceria. Itu ternyata berpengaruh sekali terhadap keuangan kita, ya. Ada saja rezeki datang, ada saja jalan keluar, ada saja solusi, dan bahkan itu kadang-kadang di luar pemikiran kita, ya. Itu yang pertama teman-teman, ya. Bagaimana uang itu bisa datang meskipun kita tidak mengundang, ya. Kemudian yang kedua teman-teman, Anda juga bisa membuat uang datang ke dalam kehidupan Anda meskipun Anda tidak mengundang, yaitu dengan bersyukur akan uang Anda, ya. Jadi Anda bisa lakukan syukur terhadap uang Anda. Cara paling baik teman-teman, atau cara paling efektif, yang paling maksimal, ya, efeknya yang lebih powerful, yaitu adalah pada saat Anda menerima uang, ya. Ini yang sering kita lupa. Ketika kita menerima uang besar, itu seringkali kita malah lupa untuk bersyukur teman-teman, ya. Yang terlintas hanya, wah nanti beli ini, yes akhirnya bisa beli ini. Tetapi kita lupa akan syukur tadi. Percaya atau tidak, ketika kita melupakan syukur terhadap uang kita akan cepat habis teman-teman, akan cepat habis, ya. Nah oleh karena itu, agar uang kita tidak cepat habis, maka ketika kita menerima uang, entah dari manapun, ya, entah dari gaji, dari hadiah, dari pemberian, dari bonus, ya, atau dari apapun, ketika Anda menerima uang, segera lakukan syukur, ucapkan terima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah mengizinkan Anda untuk memiliki uang itu. Tuhan sudah berkehendak kepada Anda untuk Anda menerima rezeki uang tadi, ya. Ucapkan syukur kepada Tuhan yang sudah berkenan memberi Anda rezeki uang teman-teman. Percaya atau tidak, ucapan syukur yang Anda ungkapkan atas uang Anda itu akan menjadi energi penarik akan uang-uang yang ada
di luar sana. Ya, energi uang itu akan terkoneksi dengan Anda. Sehingga sebelum uang Anda habis, uang yang lain sudah datang ke dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu, poin yang paling penting sebenarnya untuk memiliki banyak uang bukan bagaimana cara kita berdoa memanggil uang, bukan amalan-amalan apa yang harus kita terapkan agar uang datang banyak, bukan. Tetapi bagaimana kita mampu mensyukuri uang kita. Ya, seberapapun yang kita punya, seberapapun yang kita terima, syukuri itu, terutama di saat Anda benar-benar bahagia oleh karena Anda baru saja menerima uang. Ya, ketika Anda mensyukuri uang Anda dalam kondisi Anda benar-benar bahagia, bersyukur dengan tulus, bersyukur dengan ikhlas, ini akan menjadi magnet penarik uang. Ya, sehingga Anda belum meminta, itu uang sudah datang duluan. Ini adalah rahasia tersembunyi, teman-teman, yang banyak dilakukan oleh orang-orang kaya. Mereka mengetahui rahasia ini. Ya, sehingga kadang-kadang, maaf kata, kita yang tidak tahu rahasia bagaimana mendatangkan uang, kita sibuk mencari bagaimana cara agar uang itu mau datang. Ya, kita melakukan mungkin ritual-ritual khusus, amalan-amalan. Tidak salah, teman-teman, sebenarnya tidak salah. Tetapi sebenarnya bukan pada ritualnya atau amalannya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana perasaan kita saat menjalankan amalan-amalan tadi. Ya, bagaimana hati kita? Apakah hati kita penuh syukur, atau sebaliknya, hati kita penuh kekurangan, merasa kurang? Ketika kita merasa kurang, yang ada adalah apa? Kita seakan-akan tidak punya apa-apa. Ya, kita cemas, akhirnya kita khawatir. Ya, menangkap ya. Tetapi sebaliknya, teman-teman, ketika Anda mensyukuri uang Anda akan semakin banyak. Bahkan sebelum Anda meminta, uang akan datang. Ini nyata, teman-teman. Ini nyata. Anda bisa terapkan sekarang. Ya, syukuri uang yang Anda punya. Lakukan syukur setiap kali Anda menerima uang. Syukur dengan tulus dan ikhlas, dengan penuh bahagia. Ya, ini akan menjadi energi penarik uang yang luar biasa. Kesalahan saya dulu adalah saya menganggap remeh tentang hal ini. Jadi seringnya dulu adalah pas diterima uang, ya kita mengucapkan syukur, tetapi ala kadarnya. Fokus kita bukan fokus kepada bagaimana perasaan bahagia kita sebab kita sudah menerima uang tadi. Bukan di situ. Tetapi pikiran kita memikirkan hal lain. Uang ini untuk apa ya? Untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk bayar ini, untuk bayar ini. Ya, apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi hanya kurang tepat. Karena apa? Syukurnya belum kita masukkan. Ya, syukuri dulu, teman-teman, nikmati sebahagia Anda. Wih, kalau perlu ulangi terus syukur itu. Pagi, siang, sore, mau tidur, mau tidur, bangun tidur, syukuri uang Anda. Anda baru gajian dapat 4 juta. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Nikmati bahagia Anda. Semakin Anda mampu menikmatinya, semakin Anda mampu menanamkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda rasa syukur Anda tadi. Percaya, teman-teman, energi yang Anda pancarkan dari syukur tadi itu akan menjadi magnet menarik banyak uang masuk ke dalam kehidupan Anda. Jadi seakan-akan Anda merasakan, pekerjaanku kok lancar sekarang ya, daganganku kok laris manis ya, wah kok ini proyekku kok nyambung terus ya. Ini fakta, teman-teman. Anda bisa mencobanya ya. Jadi jangan tunggu uang Anda habis, pas sudah tinggal sedikit baru Anda mensyukurinya. Kebanyakan Anda akan zonk, teman-teman. Kenapa? Karena Anda bersyukur tidak secara tulus dan ikhlas, tetapi syukur Anda pasti didasari oleh sebuah pamrih. Pamrih apa? Pamrih agar uang Anda bisa bertambah banyak. Ya, hasilnya beda, teman-teman. Hasilnya beda. Bersyukur oleh karena pamrih dengan bersyukur karena benar-benar bahagia, itu beda. Ya. Jadi poin kedua,
syukuri setiap uang yang Anda terima. Syukuri setiap uang yang Anda miliki. Syukuri dengan penuh kebahagiaan, dengan tulus dan ikhlas. Ya, banyak-banyakin saja bersyukur. Uang Anda akan bertambah terus. Ya, amin ya. Berikutnya teman-teman, yang ketiga. Ini adalah salah satu cara juga agar uang bisa datang dalam kehidupan kita meskipun kita tidak mengundangnya, yaitu dengan menjalin sebuah ikatan emosional dengan uang itu sendiri. Ya, menjalin ikatan emosional. Jadi ikatan emosional itu adalah sebuah hubungan yang erat, ya. Hubungan bukan hanya sekedar secara fisik, tetapi hubungan lebih dalam lagi yang didasari oleh sebuah perasaan, ya. Tentunya dalam hal ini adalah perasaan suka, perasaan peduli, perasaan menganggap penting, perasaan saling membutuhkan terhadap uang tadi, ya. Jalinlah sebuah ikatan emosional bahwa uang itu bukan hanya sebagai alat pembayaran, tetapi uang itu sudah merupakan bagian dalam kehidupan Anda. Sehingga karena Anda merasa bahwa uang itu begitu berharga, Anda pasti akan memperhatikan uang itu dengan lebih sepenuh hati, merawatnya lebih sepenuh hati, tidak menganggap remeh, tidak menyanyiakan. Ya, paham ya yang saya maksudkan ya? Jadi Anda bisa menjadikan uang itu, sekali lagi ya, bukan hanya sebagai alat pembayaran, tetapi Anda bisa menganggap bahwa uang Anda itu adalah teman, bahkan sahabat Anda. Artinya ketika sahabat, di situ ada sebuah ikatan ya, saling peduli. Ya, uang akan peduli juga dengan Anda sebab Anda menganggap uang adalah sahabat. Mari kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita dengan sahabat kita. Ketika Anda ingin berpisah dengan sahabat Anda, apa yang ada dalam hati Anda? Mungkin rasa tidak ikhlas ya, tidak mau ditinggal pergi, rasa berat hati untuk melepaskan, untuk berpisah. Namun oleh situasi dan kondisi, akhirnya Anda mengizinkan sahabat Anda untuk pergi. Tetapi apa yang ada dalam hati Anda? Pasti ada sebuah harapan bahwa suatu saat mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, ya, karena sudah sahabat teman-teman. Jadi kita melepas bukan untuk membuang, melepaskan sahabat kita pergi, tetapi kita tidak membuang, tetapi ada harapan dalam hati kita bahwa mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu lagi. Begitu juga dengan uang kita. Kita anggap bahwa uang kita itu adalah sahabat kita. Ketika Anda hendak melepaskan uang Anda, mungkin Anda mau belanjakan, mungkin Anda mau pakai bayar sekolah, mungkin Anda mau pakai bayar hutang, ungkapkan perasaan Anda kepada uang itu. Terima kasih wahai uang, terima kasih, kamu begitu setia menemaniku. Sekarang bantu aku untuk membayar biaya sekolah. Dan ingat, setelah pembayaran sekolah selesai, kamu pulang lagi uang ya, kamu balik lagi ke sini ya, kita kumpul lagi uang ya, kan kita sahabat ya. Terima kasih uang ya. Nggak apa-apa teman-teman, aja bicara uang. Ini sekali lagi bukan kita, maaf kata, menggeser posisi Tuhan atau menuhankan uang, tidak, atau bahkan maaf kata arahnya ke musyrik. Secara pribadi saya tidak menemukan itu. Ini kan sama saja kita, maaf kata, punya hewan peliharaan, mungkin kucing, mungkin anjing, mungkin burung. Mereka tidak bisa berbicara, tetapi pada kenyataannya sering kita ajak bicara mereka, padahal mereka tidak menjawab, tetapi mereka merespon. Kenapa? Sebab kita adalah energi teman-teman yang bisa terkoneksi, selalu ada respon. Begitu juga ketika kita mengajak berbicara uang, meskipun kita tidak menangkap bagaimana uang berbicara, bagaimana uang menjawab, tetapi secara energi itu akan terkoneksi. Terkoneksi dari apa? Dari setiap perasaan yang Anda ungkapkan dengan kata-kata Anda. Anda bisa buktikan ini teman-teman. Hasilnya luar biasa. Sertai dengan keyakinan
Kalau Anda hanya coba-coba, mungkin maaf kata, mulut Anda yang berbicara, tetapi hati Anda diam atau membisu. Zong hasil yang Anda dapatkan, ya. Berbicaralah dengan hati Anda. Anda ingin membeli baju misalnya, ucapkan dalam hati Anda, terima kasih uang ya, kamu sudah membantu aku, terima kasih kamu sudah membelikan aku baju baru. Setelah ini, ingat ya, kamu balik lagi ya, ajak teman-temanmu yang lain, kita kumpul lagi jadi satu, ya, kita kumpul lagi jadi satu, nanti kita belanja-belanja lagi. Dan ternyata betul, rezeki uang itu menjadi mudah, ya. Uang itu datang seakan-akan apa ya, kita tidak pernah pikirkan sebelumnya, tetapi ya bisa datang tiba-tiba. Intinya adalah uang itu lebih mudah datang. Rahasianya di mana? Rahasianya sebenarnya terletak pada perasaan kita terhadap uang tadi, ya. Akhirnya kita balik lagi ke poin pertama, perasaan senang, ya. Ketika Anda memiliki perasaan senang akan uang, uang akan datang. Perasaan riang, ya, akhirnya uang akan datang kembali, ya. Itu menangkap teman-teman, ya, mudah-mudahan ya. Nah, akhirnya kesimpulan dari video ini teman-teman, saya ingin ringkas sedikit bahwa kita bisa mendatangkan uang dalam kehidupan kita tanpa harus kita mengundang, yaitu dengan yang pertama adalah menerapkan dalam kehidupan kita sikap riang, senang, dan tenang, ya. Riang dalam sikap, tingkah, dan perbuatan kita, kemudian senang dalam hati dan pikiran kita, kemudian tenang dalam batin kita. Yang kedua, syukuri setiap uang yang Anda terima, ya, syukuri dengan tulus dan ikhlas. Kemudian yang ketiga, jalin sebuah hubungan emosional yang lebih mendalam dengan uang Anda. Maka saya yakin dan percaya teman-teman, Anda akan mendapatkan uang dengan lebih mudah. Uang seakan-akan datang dengan sendirinya, ya. Anda akan menjadi magnet bagi uang itu. Uang akan tertarik kepada Anda, ya. Mudah-mudahan bermanfaat pengalaman ini, ya. Satu inspirasi tentang keuangan yang saya pikir bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu solusi khususnya bagi Anda yang saat ini mungkin sedang dalam masalah keuangan, ya. Bukan hanya sekali dua kali, tetapi terapkan berkali-kali dalam kehidupan Anda. Pengulangan atau penerapan yang terus dan terus Anda lakukan, ini akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda dan akan menjadi sebuah mindset, akan menjadi sebuah karakter yang tertanam dalam diri Anda, sehingga sikap tadi akan benar-benar melekat kuat dalam diri Anda, ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman tips atau inspirasi ini. Mohon maaf jika mungkin ada kurang-kurangnya dalam saya menyampaikan, dan seperti biasa atensi Anda yang mungkin berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan atau komentar Anda, seperti biasa silakan Anda bisa tuliskan di kolom komentar, ya. Jika Anda tidak berkeberatan, silahkan Anda bisa membagikan video ini ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga segera bisa mendapatkan solusi, terutama akan masalah keuangannya, ya. Demikian teman-teman video ini, kita akan sambung dengan video-video yang lain, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.